Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sampai di hari ke-23 bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di satu pekan ke depan kita benar-benar kembali kepada kesucian, dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Pada amaliyah Ramadan di hari ke-23 ini, saya akan menyampaikan tentang urgensi dan hikmah dari zakat, infak, dan sedekah. Yang mana mungkin di hari ke-23 ini kita sudah mulai melakukan atau sudah mulai membayar zakat. Dari urgensi dan hikmah dari zakat, infak, sedekah, yang pertama adalah sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan kebenaran ajarannya. Kemudian yang kedua, sebagai perwujudan syukur nikmat, terutama nikmat atas benda yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, meminimalisir sifat kikir, materialistik, egoistik, dan hanya mementingkan diri sendiri. Karena sifat bakhil adalah sifat yang tercela, yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan, mensucikan, dan membuat ketenangan jiwa dari muzaki atau orang yang berzakat. Kemudian yang kelima, harta yang dikeluarkan zakat atau infak atau sedekah akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, zakat, infak, atau sedekah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Kecintaan muzaki akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan mustahik. Kemudian yang ketujuh, zakat, infak, sedekah merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, institusi ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta yang didapat dengan cara yang bersih dan benar dari harta orang lain. Kemudian yang kesembilan, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Kemudian yang ke-10, zakat, infak, sedekah sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi, sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup, diri dan keluarganya, juga bisa memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian apabila kita fokus pada poin nomor 9, ada kata pemerataan pendapatan. Jadi salah satu urgensi dan hikmah dari zakat, infak, sedekah adalah untuk pemerataan pendapatan. Kemudian sebagaimana kita tahu, di bulan suci Ramadan ini, hal-hal yang sering terjadi itu salah satunya adalah kenaikan harga-harga komoditas, apalagi pada saat menjelang Lebaran. Ketika harga-harga komoditas ini naik, hal yang paling ditakuti adalah terjadinya ketimpangan. Dan zakat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk tidak terjadinya ketimpangan ketika harga-harga ini naik. Karena secara tidak langsung pada zakat terjadi transfer antara orang-orang menengah ke atas kepada orang-orang menengah ke bawah. Jadi ketika harga-harga naik pun dengan adanya zakat, insya Allah
orang-orang menengah ke bawah ini daya belinya masih bisa terbantu apabila mereka mendapatkan zakat. Kemudian di bulan Ramadan ini juga dengan adanya zakat, pertumbuhan ekonomi negara itu bisa terbantu. Karena salah satu faktor yang bisa menumbuhkan ekonomi dari sebuah negara itu adalah tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Kita tahu juga mungkin di bulan Ramadan ini orang-orang itu cenderung pengeluarannya itu mungkin lebih banyak gitu kan. Jadi tingkat konsumsinya itu lebih dari biasanya gitu. Dan mudah-mudahan itu kan zakat ini bisa membantu orang-orang yang tadinya tidak mempunyai daya beli yang tinggi kemudian mempunyai daya beli yang cukup gitu kan, atau daya belinya meningkat. Dan hal itu membuat tingkat konsumsi sebuah negara itu kan tinggi. Apalagi ketika bulan Ramadan ini orang-orang menengah ke bawah itu kan cenderung membeli bahan-bahan pokok gitu kan. Jadi pemenuhan kebutuhan pokoknya. Yang mana apabila membeli kebutuhan pokok itu kan kebanyakan penyuplainya itu dari lokal gitu kan, atau bukan barang-barang yang datang dari luar, yang memungkinkan untuk menumbuhkan produktivitas dari sebuah negara. Mudah-mudahan itu kan dengan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini juga sering disebut bulan yang penuh berkah gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua, keberkahan untuk orang-orang yang membayar zakat gitu kan, dan kemudian keberkahan orang-orang yang menerima zakat juga. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga kita lancar dalam menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.